Banyak orang Kristen bertanya kepada seorang hamba Tuhan, terutama anak-anak muda zaman now, di mana mereka sering bertanya, Pak Pendeta, Pastor, atau Kak, kenapa sih kita ada selalu berpikir negatif? Penyebabnya kenapa? Lalu, bagaimana caranya untuk mengatasi pikiran negatif dalam kehidupan kita? Nah, pada episode kali ini, kami YZ Channel akan membahas kenapa bisa terjadi pikiran negatif. Lalu, bagaimana caranya untuk kita mengatasi pikiran negatif? Penasaran kan? Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu, kasih like-nya, dan share video ini jika video ini memberkati kalian semua, ke teman-teman, sahabat-sahabat, sehingga video ini menjadi berkat buat mereka. Oke? Kami tunggu ya. 1, 2, 3, let's go! Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita, yaitu YZ Channel. Pada episode kali ini dalam program Milenial Bertanya, di mana pada program ini kita akan membahas masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kehidupan iman kekristenan, terutama dalam yaitu kehidupan anak-anak remaja, kaum muda zaman now. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas satu permasalahan, bahkan ada satu pertanyaan yang sering dilontarkan, sering ditanyakan oleh anak-anak muda zaman now, anak-anak milenial zaman sekarang. Apa itu, Kak? Kak, kira-kira kenapa sih ada pikiran negatif dalam kehidupan manusia? Lalu, bagaimana kita mengatasi pikiran negatif itu? Ah, penasaran kan? Simak terus ya video ini sampai habis. Jangan lupa klik like-nya, subscribe-nya, dan share ke teman-teman. Oke? Pikiran itu adalah sesuatu yang sering terjadi atas manusia. Kenapa kami bilang gini? Karena Tuhan menciptakan pikiran kepada setiap manusia. Manusia diciptakan Tuhan adalah makhluk yang spesial, yang sempurna. Betul? Setuju? Nah, apa bedanya kita dengan hewan atau ciptaan Tuhan yang lain? Pada dasarnya, perbedaan itu adalah manusia diciptakan, dilengkapi dengan akal budi. Sedangkan hewan, sedangkan tanaman, sedangkan ciptaan Tuhan yang lain tidak dilengkapi oleh akal budi. Akal budi itu apa? Pikiran. Nah, itulah yang menjadi kenapa manusia menjadi makhluk yang spesial di mata Tuhan, atau bahasanya yaitu ciptaan yang paling sempurna yang Tuhan pernah buat dalam kehidupannya. Oke, nah pikiran ini menjadi masalah, menjadi problema pada zaman-zaman sekarang setelah manusia jatuh dalam dosa. Why? Kenapa? Karena ada pikiran positif dan ada pikiran negatif. Lalu bertanya begini, Kak Max, kenapa sih ada pikiran negatif atas kehidupan manusia? Nah, sebelum Kak Max bahas lebih lanjut, kita akan sama-sama belajar. Kakak mau nanya sama kalian sebagai teman-teman, sahabat-sahabat kaum milenial yang hidup pada zaman now, apa sih itu pengertian pikiran? Ayo, boleh dijawab. Pikiran itu apa? Hah? Memikirkan, Kak. Oke, kalian boleh ambil catatan, note kalian, ataupun boleh catat di tab kalian, gitu kan. Kak Max akan bahas pikiran negatif pada episode kali ini. Oke, Kak Max akan bahas pikiran itu apa sih? Kak Max catat gini, pikiran adalah, ini menurut Wikipedia, pikiran adalah gagasan dan proses mental seseorang. Sekali lagi, ini menurut Wikipedia, gagasan dan proses mental seseorang. Nah, tetapi Kak Max gak cukup puas sampai situ. Kak Max cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yang diterbitkan oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan. Nah, kami catat adalah pikiran itu adalah akal atau ingatan
akal atau ingatan atau juga gagasan. Nah, jadi Kamex mau bilang bahwa pikiran itu adalah suatu gagasan, ingatan, akal yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dalam pikiran itu ada dua, pikiran positif dan pikiran negatif. Kalau pikiran positif berarti akal, gagasan, ingatan yang apa? Yang selalu dalam hal positif. Contoh, misal menolong teman, gitu kan? Menolong sahabat, menghormati orang tua, membantu orang tua. Tapi kalau pikiran negatif adalah gagasan, ingatan, ataupun bahkan proses mental seseorang dalam hal negatif. Contoh apa? Berpikir jorok, berpikir ingin mencuri. Itu udah pikiran negatif. Jadi tahu ya, pikiran itu adalah suatu gagasan, ingatan dari seseorang. Kalau negatif berarti artinya gagasan seseorang yang bersifat negatif atau tidak baik, atau kalau bahasa rohaninya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sekarang kita akan belajar. Kamex akan kasih tahu pertanyaan begini. Lalu kenapa sih Kamex ada terjadi pikiran negatif dalam kehidupan manusia? Penasaran kan? Oke, Kamex akan bahas penyebab terjadinya pikiran negatif dalam kehidupan manusia. Oke, Kamex catat. Kamex akan bagi dua faktor dalam kenapa terjadi pikiran negatif. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor dari diri sendiri. Faktor eksternal itu faktor dari luar. Oke. Kita akan bahas yang pertama, faktor internal. Kamex catat, yaitu adalah karena faktor internalnya adalah karena mempunyai efek dari hormon tubuh manusia. Kalau Kamex catat adalah hormon kortisol. Hormon kortisol. Jadi Kamex mau bilang gini, bahwa ada penyebab orang berpikir negatif karena juga ada efek dari hormon kortisol yang lebih naik kepada manusia. Sehingga menyebabkan pikiran negatif apa? Takut, sedih, curiga, bad mood kalau orang zaman sekarang gitu kan, betul kan? Itu karena penyebab efek hormon kortisol. Lalu yang kedua Kamex catat, kenapa seseorang bisa mengalami yaitu pikiran negatif dari faktor internal. Yang Kamex catat adalah karena orang itu pernah mengalami trauma di masa lampau. Ini penting nih. Jadi seseorang bisa berpikir negatif karena apa? Ada faktor, ada penyebab di mana dia pernah mengalami kejadian-kejadian di masa lampau yang tidak baik, tidak enak atas hidupannya. Contoh, misal Leni gitu kan, seorang wanita gitu, ketika dulu dia baru pertama kali pacaran gitu kan, dia senang berbunga-bunga. Singkat cerita, dia pacar sama pacarnya, terus pacarnya selingkuhi dia. Tapi sebelum dia selingkuhi, ditidurin dulu, misal contoh. Nah, ketika sudah begitu diselingkuhi, udah ditidurin, diselingkuhin dia, diputusin lah si Leni ini. Nah, kejadian itu membuat hati Leni menjadi apa? Menjadi sedih, menjadi trauma, betul nggak? Betul. Nah, ketika trauma itu ada, ketika Leni pacaran, sudah bisa move on, pacar ke pacar baru, misalnya Doni gitu kan, pacar barunya. Nah, otomatis di pikiran Leni nanti akan berpikir negatif. Jangan-jangan gue diselingkuhin lagi sama si Doni, ntar gue ditidurin lagi, gue diselingkuhin. Nah, itu adalah salah satu penyebab orang berpikir negatif. Karena kenapa? Trauma di masa lalu, kejadian yang tidak baik, entah diselingkuhi, diputusi, di KDRT dan sebagainya. Oke, itu dari faktor internal. Sekarang Kamex akan jawab faktor eksternal. Apa sih faktor dari luar yang membuat kita negatif? Yang pertama, Kamex mau bilang adalah
adanya sebuah tekanan yang besar. Nah, adanya sebuah tekanan yang besar yang dialami oleh seorang. Maksudnya, Kames akan kasih tahu contohnya sederhana gini. Misalnya kita kerja, gitu kan, kerja. Disuruh atasan, kerjain, deadline-nya cuma 2 hari. Betul? Nah, itu tekanan dalam pekerjaan besar kan. Nah, ketika deadline itu harus dikerjakan, ketika deadline itu harus dilakukan dalam 2 hari, so otomatis orang yang dalam tekanan itu, kita dalam tekanan itu kan pikir, bisa nggak ya? Aduh, gua nyerah deh. Nggak bisa. Nah, itu sudah berpikir negatif. Kenapa? Karena ada tekanan yang besar yang membuat orang itu jadi down. Nah, jadi putus asa. Karena kenapa? Makanya akhirnya dia berpikir negatif, berpikir tidak baik. Karena yang pertama, faktor eksternalnya adalah apa? Dia ada tekanan besar. Oke, yang kedua, Kamex mau bilang, ini yang penting juga. Karena faktor pergaulan dan lingkungan. Nah, Kamex mau bilang, ini penting bagi kita anak muda. Salah satu juga penyebab kita berpikir negatif karena adanya faktor pergaulan dan lingkungan. Di mana lingkungan kita berada, di mana kita bergaul, di situ menentukan pola pikir, di situ menentukan sudut pandang kita. Kamex kan sudah pernah ngomong di video milenial bertanya dalam pergaulan dan pertemanan, di mana apa? Kalau kita berteman dengan orang yang baik, pasti jadi baik tingkah laku, pikiran kita. Tetapi kalau kita bergaul dengan teman orang yang tidak baik, negatif terus, itu kan lingkungan yang tidak baik, pasti kita akan negatif. Contoh, misal kalian anak SMA gitu kan, Doni, satu geng. Doni misalnya Ucok sama Bejo gitu kan, satu geng di sekolah. Nah, si Doni ini adalah orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya. Tetapi dia bergaul dengan Ucok dan misalnya Bejo gitu kan, yang notabene pikirannya apa? Negatif. Pikirannya selalu mikirkan cabul gitu kan. Ketika ada cewek yang lewat, sok sesi montok gitu kan, semok gitu kan, langsung haleluya gitu kan. Langsung pikirannya sudah negatif gitu kan. Nah, Kames mau bilang, lama-lama Doni pun akan tercemar ketika dia lagi bergaul. Cewek-cewek, lu lihat tuh Doni, mantap loh. Nah, akhirnya apa? Ketika seperti itu terjadi, lama-kelamaan Doni pun akan berpikir negatif. Jadi Kames mau bilang nih, Kames mau kasih tahu nih, pergaulan dan lingkungan itu menentukan kalian berpikir yang baik atau tidak. Kalau kalian bergaul dengan teman yang baik, pasti pikiran positif, baik. Tapi kalau kalian bergaul dengan teman yang tidak baik, buruk, jahat, nah Kames mau bilang, pasti kalian berpikir negatif. Oke, yang terakhir, kenapa? Yaitu adanya pikiran negatif. Yang ketiga, Kamex mau bilang dari faktor eksternal, adanya itu serangan dari si setan. Maksudnya, Kamex apa tuh? Maksudnya gini, karena setan bisa masuk ke kita, menyerang kita, itu adalah lewat pikiran dulu. Jadi nggak mungkin orang tuh langsung kesurupan, nggak juga. Tetapi kebanyakan sekarang setan menyerang apa? Orang Kristen lewat pikiran. Nah, oleh sebab itu Kames bilang, kalian harus hati-hati sebagai anak Tuhan, ditinjau dari Alkitab gitu. Supaya apa? Kalian harus hati-hati terhadap setan. Jangan lengah, jangan buka celah. Oke, jadi paham ya? Dari sini kita belajar kenapa sih ada pikiran negatif. Kenapa sih penyebab pikiran negatif? Lalu ada yang bertanya gini, Kames kalau gitu gimana ya Kak caranya supaya kita nggak berpikir negatif? Oke, penasaran kan? Mau belajar kan? Oke, Kames akan jawab. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak pikiran negatif? Kames renungkan adalah kalian harus hidup dalam firman Tuhan. Apa? Harus hidup dalam firman Tuhan. Oke, buka di 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10
2 Korintus 10 ayat 5. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Nah, oke, kami akan bacakan 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merebuka setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran Kristus dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, jadi yang pertama kalau kalian tanya sama Kamex gimana sih supaya kita nggak berpikir negatif? Kamex mau bilang yang pertama, kalian harus hidup dalam firman Tuhan. Taruh pikiran kalian, taruh sudut pandang kalian kepada Kristus. Kata Korintus tadi apa? Taklukkan pikiran kita dalam Kristus. Artinya, taklukkan itu berbicara tentang apa? Taruh di kaki Tuhan. Gimana supaya kita taruh kaki Tuhan? Kami selalu bilang, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Bangun hubunganmu sama Tuhan setiap hari. Pujian penyembahan. Lalu apa? Lakukan firman Tuhan setiap hari. Berdoa sama Tuhan setiap hari. Kalau perlu puasa untuk kita menahan ego kita. Amin. Iya, jadi kami semua bilang kalau kita supaya bisa nggak berpikir negatif, kami semua bilang bahwa kita harus hidup dalam firman Tuhan. Itu harga mati. Itu harga yang tidak bisa dipungkiri. Sebab kenapa kami semua mau begini? Karena 1 Petrus 5 ayat 8, kalian buka aja. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena si iblis keliling mencari singa yang seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Artinya di sekitar kita itu ada iblis. Kami tadi kan udah bilang bahwa apa? Salah satu penyebab faktor eksternal kita berpikir negatif karena ada iblis yang menyerang kita. Ini harus ditekankan. Jadi kita nggak boleh buka celah. Nah, supaya kita nggak buka celah, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Betul? Setuju? Jadi kalian Kamis bilang ya sama teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik kakak yang kakak kasihi dimanapun menyaksikan video ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, Kamis mau bilang, ayo hidup kita dalam firman Tuhan. Taruh pikiran kita di depan Tuhan, supaya Tuhan mengubah pikiran kita, supaya kita tidak dalam berpikir negatif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya gini, kenapa, bagaimana kita bisa menyelesaikan pikiran negatif? Kami mau bilang yang kedua, selesaikanlah masalah. Apa? Selesaikanlah masa lalu kita. Maksudnya apa? Apa yang pernah terjadi di masa lampau, apa yang pernah terjadi di masa dulu yang pernah kau alami, kau harus selesaikan dulu, tuntaskan dulu. Supaya apa? Supaya ke depan kalian bisa berpikir yang baik, berpikir yang positif sesuai firman Tuhan. Karena kami semua bilang ini, kebanyakan anak-anak muda yang pacaran nih yang pacaran, kebanyakan berpikir negatif sama pacarnya karena kenapa? Punya trauma di masa lalu. Punya masalah di masa lalu yang belum tuntas, yang belum dibereskan. Nah, kami mau bilang akhirnya ketika dia pacaran, bahkan ada yang menikah pun terbawa trauma itu. Sehingga ketika dia mengalami pernikahan pun, rumah tangga, akhirnya apa? Berpikir negatif terus sama suaminya, sama istrinya. Ya kan? Betul nggak? Betul. Makanya kami mau bilang yang kedua, kalian harus apa? Harus selesaikan masa lalu kalian. Tuntaskan, bereskan dulu masa lalu kalian. Supaya apa? Kehidupan nyata, kehidupan kalian apa? Baik di hadapan Tuhan. Betul? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kamu mau bilang, selalu kami ingetin, ayo. Yang ketiga apa? Carilah pergaulan dan lingkungan yang baik. Betul? Cari pergaulan dan lingkungan yang baik. Kenapa? Karena lingkungan teman kita itu menentukan pikiran kita loh, menentukan sudut pandang kita. Karena yang mau jadi orang hebat, mau jadi orang yang positif, mau jadi orang yang sukses, pikiranmu harus baik, pikiranmu harus benar. Nah, kita harus bergaul dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Kami semua bilang, kami pun sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, pastor, ataupun penginjil, ataupun apapun hamba Tuhan,
Kami sekarang pun juga harus memilih mana teman yang baik, teman yang nggak baik gitu. Harus dipilih. Kalau teman yang baik, kita harus berteman, kita harus bergaul. Tetapi kalau udah tahu lingkungan yang nggak baik, teman yang nggak baik, ya Kakak Max mau kasih saran, sekedar kenal saja, tetapi nggak usah lebih dalam. Tapi kalau kalian tahu orang itu membangun, orang itu bisa membentuk pola pikir kalian, kami semua bilang bahwa itu harus kalian dekat, harus kalian ikuti, kalian belajar dari dia. Oke? Jadi yang ketiga, cari dan dapatkan teman dan pergaulan yang baik, lingkungan yang baik. Dan yang keempat, yang terakhir kami semua bilang, kalau masih kalian berpikir negatif terus, nggak bisa, atau ada salah satu kemungkinan, kami semua bilang, kebanyakan ini kami pelayanan konseling dan pelepasan, kami semua bilang itu juga biasanya adanya serangan okultisme. Nah, kalau udah ada serangan seperti itu, kalian harus apa? Datengin hamba Tuhan, datengin penatua, pendeta, bahkan datengin konselor-konselor yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Minta bimbingan mereka untuk apa? Dibangun, dilepaskan kalian. Nah, supaya apa? Supaya itu bisa menemukan jalan keluar atas kehidupan kalian. Oke? Jadi kalian paham ya, kalau kalian udah semua tiga tadi yang kalian lakukan, Kakak Max kasih tahu kalian lakukan, tetap masih nggak bisa, nggak usah malu, datengin aja hamba Tuhan, minta doain, minta sharing sama dia, konseling sama dia, supaya apa? Kalian bisa terlepas. Karena ada hal yang bisa kita lakukan dan ada hal yang nggak bisa kita lakukan, gitu. Kalau kalian bisa masih tahap kerohanian kalian, oh saya ngerasa, aduh kami saya masih bayi rohani, masih kecil, masih banyak dosa, ya kalian kalau udah nggak bisa mampu begitu, ya kalian datangin hamba Tuhan supaya hamba Tuhan itu membantu kalian. Oke? Jadi kalian mengerti ya, kenapa sih pikiran negatif ada terjadi atas kehidupan kita. Nah, yang tadi ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Doa kakak supaya melalui video ini berkat buat kalian, supaya kalian semakin pintar, semakin cerdas, semakin berhikmat, dan juga semakin yang penting apa? Semakin takut akan Tuhan. Oke? Jangan lupa ya, sharekan video ini kepada teman-teman kalian, keluarga kalian, sahabat-sahabat kalian. Siapa tahu melalui video ini bisa membuka, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Sampai jumpa dalam video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.